Oke, jadi kita kita masuk ke pertemuan ke-10. Ini topik yang sangat menarik yaitu tentang inovasi program kesehatan oleh komunitas ya. Jadi kita akan belajar di sini bagaimana masyarakat bisa menciptakan solusi-solusi kesehatan yang kreatif sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan kalian sebagai mahasiswa biomedis pasti akan melihat bahwa ilmu yang kalian pelajari bisa berguna mendukung inovasi-inovasi tersebut. Ya, jadi bagaimana berinovasi gitu ya. Dan kita akan eksplorasi apa itu konsep inovasi gitu ya. Dan kita coba lihat contoh-contoh di lapangan, terus membahas bagaimana kalian bisa berkontribusi nantinya. Jadi kita akan coba lihat ya, karena biasanya yang masuk ke dalam SDGs, UN Global, atau yang dipresentasikan itu biasanya adalah inovasi-inovasi terbaru gitu ya. Nah, kita coba refleksi dulu pertemuan minggu lalu. Ya, jadi pertemuan minggu lalu itu tentang SDGs ya. Masih ingat ya apa namanya kepanjangan dari SDGs ya? Sustainable Development Goals ya. Jadi kita eh, masih ingat kan tentang eh, peran masyarakat Madani dalam kesehatan yang berkaitan dengan SDGs ya. Nomor nomor berapa itu yang tentang kesehatan? Ya, SDGs nomor 3 ya. Nah, presentasi tugas kelompok kalian juga itu bagus-bagus, sudah saya lihat. Jadi ternyata kalian sudah paham tentang target SDGs nomor 3 dan bagaimana civil society bisa berperan. Dan hari ini sebenarnya kita akan lanjutkan pemahaman itu ke hal yang lebih konkret, yaitu bentuk nyata dari partisipasi masyarakat madani melalui inovasi. Gitu. Di topik hari ini adalah aplikasi langsung dari apa yang sudah kita bahas di minggu lalu, ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu juga ya, tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini apa. Jadi, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa itu inovasi dalam konteks kesehatan. Ya, jadi bukan sekedar teknologi canggih ya. Ya, inovasi itu nggak melulu harus teknologi gitu ya. Tapi lebih luas daripada itu ya. Dan yang kedua, kalian juga harus identifikasi berbagai contoh program inovasi kesehatan yang sudah berjalan di masyarakat. Ketiga, ini yang paling penting juga ya, kalian harus bisa melihat bagaimana inovasi ini lahir dan berkembang dari komunitas itu sendiri ya. Dan keempat, sebagai mahasiswa biomedis, kalian perlu tahu peluang kontribusi apa yang bisa kalian berikan dalam inovasi gitu. Dan yang terakhir ya, nanti ya, kita akan coba kerjakan tugas lagi ya. Jadi kalian akan diberikan tugas untuk merancang proposal inovasi kesehatan sendiri ya. Jadi dengarkan baik-baik ya untuk materi pada hari ini. Nah, yang pertama kita ke pengertian inovasi. Apa itu inovasi? Banyak orang berpikir inovasi itu harus canggih gitu, harus pakai teknologi tinggi ya. Padahal sebenarnya nggak selalu begitu ya. Nah, inovasi itu dasarnya adalah proses menerapkan ide baru atau metode baru yang menciptakan nilai tambah bagi penggunanya. Nah, outputnya apa? Itu bisa berupa produk. Contohnya seperti alat kesehatan. Bisa juga layanan baru, ya, proses baru atau model bisnis baru. Nah, yang penting dari inovasi itu ada empat. Ya, yang pertama harus ada unsur kebaruan, gitu. Jadi bukan menjiplak dari yang lama, gitu ya, atau plagiat, gitu ya. Tidak ya, harus ada unsur kebaruan, ya. Dan yang kedua harus benar-benar diterapkan, bukan hanya ide. Jadi kalau ide belum ada bentuk produknya, belum ada bentuk metode barunya, belum ada bentuk apapun, masih cuma awang-awang di pikiran itu bukan inovasi. Ya. Kemudian ada nilai tambah yang nyata, edit value ya. Dan yang keempat harus berkelanjutan. Artinya apa? Harus bisa terus-menerus, ya kan? Baik itu bisa juga nanti itu diterapkan di tempat dalam situasi yang berbeda gitu. Jadi inovasi sederhana itu bertahan eh, lama itu jauh lebih baik ya daripada kalau inovasi yang canggih-canggih tapi cuma sekali aja dipakai terus ditinggalkan gitu. Ya bagus dia sederhana tapi terus daripada canggih-canggih tapi cuma sekali udah selesai gitu ditinggalkan. Ya. Nah, mengapa perlu inovasi dalam kesehatan? Jadi, jawabannya sederhana, karena tantangan kesehatan kita itu semakin kompleks dan terus berubah.
Nah, kita hadapi contohnya seperti pandemi pandemi COVID-19 ya yang datang tiba-tiba ya. Kemudian penyakit tidak menular juga semakin banyak ya. Populasi makin menua ya dan masih banyak lagi ketimpangan akses kesehatan di berbagai daerah. Belum lagi ada sumber daya kita yang terbatas, anggaran kesehatan selalu nggak cukup ya. Kemudian tenaga kesehatan juga tidak merata. Jadi dengan inovasi, kita bisa cari cara baru yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Apalagi sekarang ada revolusi teknologi, ya contohnya seperti digital health, ya atau AI, ya artificial intelligence. Nah itu membuka peluang-peluang baru. Jadi kalau kita tidak berinovasi, nanti apa akibatnya? Jadi kita bisa tertinggal dalam menyelesaikan masalah permasalahan kesehatan masyarakat ya. Karena ada targetnya tadi SDGs itu minggu lalu apa targetnya? 2030 kan diakhiri itu semua termasuk yang terkait dengan kemiskinan dan kesehatan ya. Nah, slide selanjutnya kita fokus ke namanya inovasi kesehatan berbasis komunitas ya. Jadi ini adalah inovasi unik karena dikembangkan kemudian dijalankan dan dikelola oleh komunitas itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan kesehatan spesifik mereka ya. Nah, bedanya dengan program top to down dari pemerintah ya, ini inovasi komunitas ini lahir dari bawah, dari pengalaman nyata, contoh-contoh praktis gitu ya, dari warga menghadapi masalah kesehatan mereka. Ini ciri-cirinya ada 6 kalau inovasi oleh komunitas ya. Yang pertama lokal, nah ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan ya. Kemudian partisipatif, artinya apa? Melibatkan warga, berbiaya terjangkau ya, dan pakai sumber daya lokal ya. Kemudian juga berbasis pada aset dan kekuatan komunitas ya, berorientasi pada solusi konkret ya, dan berjejaring dengan sistem kesehatan formal ya. Nah, sebagai contoh ya, di sini ada calon proposal biomedisnya. Nah, kalian itu bisa berkontribusi ya dalam menyediakan bukti ilmiah untuk inovasi-inovasi ini. Jadi, memvalidasi teknologi sederhana ya yang komunitas kembangkan atau ya, kalau misalnya kalian itu punya skill atau kemampuan atau kompetensi, ya kalian bisa juga melatih mereka untuk menggunakan alat kesehatan dasar dengan benar. Ya. Nah, contoh-contoh inovasi kesehatan komunitas. Jadi kita lihat ya di sini ada Posyandu Plus ya. Jadi mengintegrasikan layanan kesehatan dengan ekonomi kreatif ya. Jadi apa ini? Selain cek kesehatan, ibu-ibu juga bisa belajar keterampilan untuk menghasilkan duit gitu. Ya, jadi bagaimana dia bisa mensehatkan anaknya kalau dia itu tidak punya ekonomi yang mencukupi gitu ya. Jadi di posyandu plus ini beda dengan posyandu biasa. Di situ juga diajari keterampilan bagi ibu-ibu tadi ini ya. Sehingga mereka bisa ekonomi kreatif ya. Nah, kemudian ada juga aplikasi kesehatan desa ya. Dibuat sederhana ya untuk memantau kesehatan warga menggunakan smartphone. Ada aplikasi Toga, tanaman obat keluarga ya yang dibudidayakan secara komunal ya. Dan yang menarik ada ambulan desa ya. Ini dibiayai dari mana? Iuran gotong royong warga ya untuk transportasi darurat kesehatan ya. Kemudian ada pendamping lansia ya. Ini untuk lansia yang tinggal sendirian dan ada bank air bersih ya. Nah, ini untuk mencegah penyakit berbasis air ya. Nah, jadi kunci keberhasilannya apa dari semua program ini adalah ini yang punya ini adalah komunitas ya. Terus dapat dukungan dari pemerintah daerah dan ada kemitraan yang baik dengan fasilitas kesehatan formal di sekitarnya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi bank sampah. Ya, coba kita lihat ya. Dari tadi ada beberapa contoh ya inovasi kesehatan komunitas. Nah, coba kita lihat salah satu inovasi yang bagus sekali itu adalah tentang bank sampah. Ya, jadi ini salah satu studi kasus yang sangat inspiratif ya di Malang ya. Jadi konsepnya kreatif banget nih. Jadi warga mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga mereka. Lalu sampah itu ditimbang, dicatat sebagai tabungan. Nah, tabungan sampah ini bisa ditukar ya dengan apa? Dengan layanan kesehatan dasar, contohnya seperti konsultasi kesehatan, ya kan? Terus juga
pemeriksaan tekanan darah, gula darah, obat-obatan dasar, bahkan untuk imunisasi anak juga bisa. Nah, hasilnya luar biasa ya. Jadi cakupan layanan kesehatan dasar naik 40%, terus volume apa? Sampah rumah tangga itu turun 25%, ya. Dan kesadaran lingkungan itu meningkat, ya kan? Ada pemberdayaan ekonomi juga dari daur ulang sampah, dan yang paling penting ada kohesi sosial ya dalam komunitas. Jadi lebih kuat, ya. Nah, disinilah mahasiswa biomedis apa? Bisa berkontribusi ya dalam meneliti dampak program ini terhadap indikator kesehatan yang terukur tadi ya. Terus juga bisa mengembangkan sistem pemantauan sederhana atau memvalidasi keamanan lingkungan dari cara mereka mengelola sampah ya. Nah, prinsipnya kalau kita itu mau bikin inovasi-inovasi seperti tadi itu ya, jadi harus ada prinsip yang diikuti. Yang pertama adalah human centered design. Artinya apa? Selalu utamakan pengalaman dan kebutuhan warga sebagai pengguna, ya. Kedua, co-creation and co-design. Artinya apa? Inovasi harus dikembangkan bersama komunitas. Jadi bukan untuk komunitas dari luar, gitu, ya. Nah, yang ketiga, context appropriate. Artinya apa? Harus sesuai dengan budaya lokal. Terus sumber daya juga tersedia dari lokal dan kapasitas masyarakat setempat. Yang keempat, sustainable and scalable. Artinya, harus berkelanjutan secara ekonomi dan bisa direplikasi di tempat lain dengan situasi yang mungkin berbeda. Ya. Yang kelima ada measurable impact. Artinya harus ada indikator dampak kesehatan yang jelas dan bisa diukur. Ya. Nah, ingat bahwa inovasi terbaik itu bukan urusan canggih-canggihan ya, gitu. Tapi apa yang paling cocok dengan konteks dan paling berterima di komunitas gitu. Karena kan mereka yang harus kita layani gitu ya. Nah, inovasi kesehatan tadi itu tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada kolaborasi dari berbagai pihak ya. Jadi komunitas atau warga sendiri, nah itu mereka sebagai pengguna, kemudian mereka sebagai pengembang, kemudian juga mereka sebagai pelaksana ya. Dan mereka juga yang bisa mengidentifikasi kebutuhannya apa, ikut merancang dan menjalankan program, ya. LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini mereka berperan sebagai apa? Sebagai fasilitator dan pendamping yang kasih pelatihan dan dukungan teknis, ya. Pemerintah daerah perlu nggak? Perlu ya, karena ini harus dapat izin dari mereka, dukungan kebijakan, kemudian pendanaan awal ya kalau perlu, serta integrasi program dengan sistem yang sudah ada. Jadi jangan nanti membuat birokrasinya semakin sulit. Kita harus lihat dulu sistemnya yang sudah ada seperti apa, terus kita integrasikan. Jangan buat sistem baru yang akan mempersulit birokrasi, ya. Kemudian fasilitas kesehatan, contohnya puskesmas, nah itu jadi mitra teknis untuk validasi medis dan rujukan kasus yang kompleks, ya. Kemudian akademisi kalian nih, ya profesional seperti kalian itu bisa nanti sebagai penyedia bukti ilmiah dan evaluator untuk dampak program, ya. Nah, sebagai mahasiswa biomedis kalian bisa jadi jembatan ya antara komunitas dengan pengetahuan ilmiah, ya, membantu validasi inovasi lokal dan mengembangkan alat bantu sederhana yang memang dibutuhkan, ya. Nah, bicara soal teknologi, ya, dalam inovasi komunitas, kita harus bijak, ya. Teknologi itu alat bantu yang bisa memperkuat inovasi kesehatan komunitas, tapi tidak boleh menggantikan peran manusia dan interaksi sosial, gitu ya. Nah, yang cocok untuk komunitas itu adalah teknologi tepat guna yang sederhana, mudah digunakan, kemudian mudah untuk diperbaiki, gitu ya. Contohnya WhatsApp group, ya, WA group. Nah, itu untuk koordinasi kader kesehatan, ya. Kemudian ada juga aplikasi apa pencatatan pertumbuhan anak yang simple atau buku Kia ya, buku Kia digital ya. Nah, itu yang gampang diakses ya. Nah, prinsipnya ada lima. Kalau kita mau mengadop teknologi ya. Yang pertama, affordable alias terjangkau ya. Kemudian accessible artinya mudah diakses ya. Kemudian appropriate artinya sesuai dengan konteks lokal ya. Kemudian adaptable artinya bisa disesuaikan dan accountable dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa teknologi itu hanya alat, ya. Dia tidak bisa menggantikan hubungan manusia dalam
layanan kesehatan. Ya. Kemudian tidak bisa juga dia menggantikan pengetahuan lokal yang sudah ada sama partisipasi warga. Ya. Jadi harus adalah pendekatan-pendekatan holistik terhadap kesehatan yang bisa ya me, apa ya membuat batasan teknologi itu ya tidak menjadi hal yang membuat pada akhirnya itu berantakan semuanya sistem tersebut ya gitu. Nah, tantangannya apa dalam inovasi komunitas ya? Meskipun potensinya itu besar ya, inovasi kesehatan komunitas juga menghadapi berbagai tantangan ya yang perlu kita pahami. Nah, dari sisi komunitas sendiri ya ada tantangan sumber daya. Contohnya seperti pendanaan. Ini dana ini paling paling penting ya biasanya ya. Fasilitas, kemudian kapasitas warga yang tidak merata ya dalam hal keterampilan ya, kompetensi dan lain-lain ya. Kemudian juga masalah kepemimpinan sama organisasi dari program ya. Sama keberlanjutan ya. Nah, ini juga ya yang sering biasanya itu bergantung pada inisiator awal aja. Maksudnya apa? Setelah dia itu nggak jalan gitu programnya. Nah, itu jangan ya. Jadi kemudian dokumentasi yang kurang baik juga. Dari luar ada gak tantangan eksternal? Ada. Ya, contohnya seperti regulasi, ya, perizinan dan standar mungkin susah untuk mendapatkan izin ya. Kemudian koordinasi dengan sistem kesehatan formal ya yang kadang juga menantang ya, sulit. Sama kebutuhan validasi ilmiah yang membuktikan efektivitas ya. Kemudian pembiayaan jangka panjang yang sustainable, kemudian skalabilitasnya juga ya untuk replikasi ke komunitas lain yang juga mungkin menjadi challenge ya. Nah, ini merupakan peluang besar untuk kita ya, kalian juga sebagai mahasiswa Indonesia. Jadi kalian bisa bantu gitu ya, atasi tantangan tersebut ya, tantangan validasi ilmiah ya, kemudian kembangkan alat-alatnya tadi ya, bagaimana biar bisa sederhana, affordable tadi ya, dan didokumentasikanlah bukti efektivitas tersebut dengan metode yang benar ya. Nah, kalau kalian ingin mengembangkan inovasi kesehatan komunitas yang efektif, ada 6 tahapan tadi ya, yang harus dilalui secara sistematis. Yang pertama, harus mengidentifikasi masalah dan aset. Jadi ada peta masalah kesehatan, kemudian ada potensi-potensi apa yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Kedua, ada engagement and co-design, ya. Artinya apa? Libatkan warga aktif dalam merancang solusi bersama-sama. Ketiga ada prototype ya, uji coba. Buat dulu solusinya dalam skala kecil untuk dites. Ya. Keempat implementasi dan adaptasi, artinya jalankan program sambil terus monitor dan sesuaikan kalau ada yang perlu diperbaiki. Kelima, evaluasi dan pembelajaran. Nah, nilai dampaknya dan apa gitu ya kan? Terus dokumentasikan juga apa yang sedang dipelajari. Dan keenam, untuk skala dan keberlanjutan, ya. Jadi coba kalau sudah berhasil programnya itu diperluas dan pastikan itu bisa berjalan jangka panjang. Nah, di setiap tahapan ini mahasiswa biomedis bisa berkontribusi dengan berbagai cara. Apa ini? Nah, ini di kotak yang warna ungu ini ya, ya. Jadi mulai dari identifikasi masalah berbasis data, terus validasi prototipe ya, kemudian evaluasi dampak kesehatan sampai ke pengembangan indikator biomedis yang sederhana tapi akurat. Bisa, ya? Oke, sekarang ada rel yang harus dijalankan ya. Jadi ada etika dalam inovasi kesehatan komunitas. Ini nggak boleh diabaikan ya. Nggak boleh diabaikan. Ini harus kalian ingat. Ada etikanya. Yang pertama, informed consent. Jadi artinya apa? Ketika program inovasi tersebut dijalankan, warga itu harus diberi penjelasan lengkap ya. Dan memberikan persetujuan secara sadar. Gitu. Ya, kalau perlu pakai tanda tangan, perlu pakai tanda tangan. Kalau perlu pakai video, gitu ya. Nah, kedua, do not harm. Kita harus memastikan bahwa apa? Inovasi kita tidak menimbulkan dampak negatif bagi komunitas. Ketiga, ada benefit sharing. Jadi, manfaat dari inovasi harus dirasakan adil ya oleh komunitas. Jangan ada yang satu dapat, satu nggak dapat, gitu. Satu yang dapat dikit, satu dapat banyak, gitu ya. Jadi bukan hanya menguntungkan pihak luar juga ya. Nah, yang keempat, privasi. Ingat ya, yang pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang
rekam medis ya dan lain-lain. Itu jadi data-data kesehatan individu itu dalam komunitas harus dilindungi dengan baik ya. Jangan bocor keluar gitu ya. Kelima, ya, keberlanjutan ekologis. Jadi program kita itu, inovasi kita itu tidak boleh merusak lingkungan dan sumber daya lokal. Gitu. Keenam, kepemilikan intelektual. Nah, ya harus ada pengakuan bahwa hak intelektual atas inovasi itu milik bersama komunitas, bukan milik pribadi. Bukan nanti sesuatu yang akan diklaim, terus nanti itu masuk ke pengadilan, terus ada yang menuntut royalti, ya. Jadi itu haknya itu inovasi tersebut adalah hak komunitas, bukan untuk apa ya, diakui itu milik pribadi sehingga nanti suatu saat kalau ada nanti program tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah nanti dia tarik royalti dari situ. Nah, itu bukan. Ya, jadi hak intelektual atas inovasi itu milik bersama komunitas ya. Ingat ya, inovasi etis bukan hanya tentang apa yang bisa kita lakukan tapi tentang apa yang seharusnya kita lakukan demi kebaikan komunitas ya. Nah, sekarang kita fokus ke peluang kalian sebagai mahasiswa biomedis ya. Jadi peluang apa yang kalian bisa manfaatkan ya. Nah, kalian itu punya kompetensi yang unik ya, yang sangat dibutuhkan dalam inovasi kesehatan komunitas ya. Nah, contohnya bisa ikut riset partisipatif ya bersama komunitas ya tentang masalah-masalah kesehatan lokal. Bisa juga mengembangkan teknologi tepat guna ya, contohnya seperti alat kesehatan sederhana atau melakukan validasi ilmiah ya terhadap inovasi eh, tradisional ya dan kearifan lokal ya. Nah, kapasitas kalian itu sebenarnya relevan sekali gitu ya. Seperti contohnya kalian itu punya pemahaman tentang mekanisme penyakit ya selama nanti kalian nanti belajar di S1 biomedis ini pasti kalian sudah punya pemahaman itu nanti ya. Terus kalian juga punya pengetahuan tentang alat-alat diagnosa dasar ya, kemampuan analisis dan kesehatan, analisis data kesehatan ya, kemudian prinsip pencegahan penyakit seperti apa ya, kemudian pengetahuan farmakologi dasar. Nah, itu berguna sekali untuk melakukan inovasi ya. Nah, jadi kontribusinya apa yang bisa kalian lakukan? Ya, jadi magang ya. Nanti kalian magang aja sama LSM kesehatan ya. KKN tematik ya, kuliah kerja nyata ya. Atau penelitian skripsi ya tentang inovasi kesehatan komunitas. Atau kalian bisa melakukan pelatihan kader kesehatan desa. Atau membuat panduan kesehatan sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jadi banyak kontribusi yang bisa kalian lakukan. Ya. Nah, coba lihat ke contoh kasus ya. Jadi bagaimana mahasiswa biomedis berkontribusi di komunitas melalui program Biomedis Mengabdi ya di desa terpencil ya. Jadi mahasiswa dari UI ya mengembangkan program pendampingan kesehatan remaja dengan berbagai aktivitas ya. Jadi apa aja aktivitas yang mereka lakukan ya. Jadi mereka melatih kader ya kesehatan remaja lokal ya kemudian mengembangkan alat deteksi dini ya untuk anemia sederhana ya. Terus mereka juga memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. Ini penting ya yang disesuaikan dengan budaya setempat ya. Terus membuat juga media edukasi kesehatan visual ya, memantau gizi para remaja secara berkala dan hasilnya apa? Hasilnya pengetahuan kesehatan meningkat 65% ya. Terus berhasil mendeteksi dini 15 kasus anemia yang lalu kasus tersebut diapain? Dirujuk gitu ya. Jadi bukan didiamkan gitu ya maksudnya ya. Setelah selesai kan harus ada tindak lanjutnya gitu ya. Kemudian mereka telah berhasil membentuk 10 kader kesehatan remaja ya. Kemudian kolaborasi ya dengan puskesmas itu makin kuat dan mahasiswa sendiri banyak belajar tentang pendekatan budaya dalam kesehatan ya. Ini yang disebut sebagai posyandu remaja. Pernah dengar ya? Posyandu remaja. Mungkin untuk anak-anak yang berusia apa namanya akil balik ya atau yang sudah mengalami masa pubertas, mungkin dia tidak paham atau kurang paham apa perubahan-perubahan yang terjadi di dirinya. Mungkin dia merasa kebingungan, dia merasa apa namanya itu kurang nyaman gitu ya kan dengan perubahan-perubahan yang ada pada dirinya ya.
di mana dia akan menunjukkan ciri-ciri sekunder pria atau wanita ya, termasuk juga untuk seperti menstruasi ya kan, atau kepada pada pria mungkin akan muncul jerawat dan lain-lain ya. Itu kan kebingungan ya, di mana kemudian ada lagi penyakit-penyakit bawaan yang mungkin muncul setelah masa akil balik. Nah, itu bagaimana mereka itu bisa diedukasi sehingga pada akhirnya bisa menanggulangi permasalahan tersebut dan pada akhirnya eh posyandu remaja itu berhasil tadi menurunkan tadi ini ya, pengetahuan naik, deteksi dini juga berhasil ya kan, ada kader-kader yang terbentuk ya, penguatan kolaborasi sama pembelajaran tentang pendekatan budaya dan kesehatan gitu. Dan ini nilai tambah yang penting untuk pendidikan kalian ya, di mana orang biomedis ini ya itu dapat pengalaman langsung ya dalam menerapkan ilmu biomedis di konteks yang nyata dan bisa mengembangkan juga yang namanya soft skill ya. Contohnya seperti apa eh, komunikasi dan kerja tim ya. Dan juga kalian bisa memahami bahwa kesehatan itu nggak masalah biologis saja ya, bio aja, tapi itu juga sosial gitu ya. Oke. Nah, ini rangkumannya ya. Kita sudah sampai di akhir pertemuan hari ini. Coba kita rangkum dikit poin-poin pentingnya. Jadi, inovasi ya. Itu pengertiannya ya. Agak-agak dihafal karena ini biasanya masuk ujian ya. Yang pengertian-pengertian seperti ini ya. Jadi, inovasi adalah implementasi ide baru yang menciptakan nilai tambah dan dalam konteks kesehatan komunitas, inovasi ini dikembangkan ya oleh dan dikelola oleh komunitas sendiri untuk kebutuhan spesifik mereka ya. Jadi apakah inovasi itu boleh gak itu sekedar ide aja kalau dari pengertian ini? Kira-kira Princess Aurora. Boleh sih, Pak, kalau hanya sebatas ide doang, menurut saya. Oke, ada jawaban yang lain? Dia kata kuncinya ini implementasi, ya kan? Betul? Jadi kalau Betul. cuma sekedar ide, apakah itu sudah masuk inovasi? Belum, Pak. Menurut belum Pak, menurut saya sih belum. Kalau nggak ada yang dibuat Pak. Iya gitu. Jadi kalau masih dalam hayalan, ya, masih dalam awang-awang gitu ya kan, masih dalam mimpi, masih dalam coretan kertas, masih dalam gambar blueprint, ya kan, masih dalam Excel, masih dalam Word, belum ada sama sekali bentuk contoh nyatanya yang sudah terimplementasikan, nah itu masih belum dikatakan inovasi. Jadi inovasi itu adalah implementasi ide tersebut yang pada akhirnya itu akan menciptakan added value atau nilai tambah, ya kan? Nah, terus inovasi kesehatan komunitas artinya inovasi tersebut milik siapa tadi? Milik komunitas, ya kan? Bukan nanti inovasi tersebut menjadi milik Aurora, ya, milik Nurman, milik Rahmat, ya, Roy, Ananda, bukan atas nama pribadi, itu inovasinya itu atas nama komunitas gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita klaim sebagai apa tadi? Royalti kan? Nah, jangan nanti itu jadi royalti kita terus nanti kalau program tersebut berhasil kita ambil kreditnya gitu ya dalam bentuk uang gitu atau apa gitu ya kan sebagai bagian dari royalti. Nah, itu nggak boleh, itu bukan inovasi komunitas namanya, itu inovasi pribadi jadinya gitu ya. Dan kemudian apalagi keberhasilan dari inovasi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga ya dan seberapa sesuai inovasi tersebut dengan konteks lokal tadi ya. Masih ingat konteks lokal maksudnya apa ya kan, kita nggak bisa hilangkan yang namanya itu masyarakat adat ya,
konteks lokal gitu ya kan. Contohnya seperti eh, kalau kalau apa namanya kalian mengembangkan program inovasi tersebut di Papua ya, sementara mungkin di Papua itu masih banyak gitu masyarakat adat tersebut yang tidak mengenal pemakaian uang contohnya. Di sana masih ada loh sistem barter ya. Jadi dari warga-warga lokal di sana itu ketika mereka ingin membeli contohnya seperti beras ya, mie rebus atau Indomie ya, mereka itu masih pakai itu, pakai buah-buahan, sayur. Nah, itu nanti ditukar gitu, dibarter gitu ya. Nah, bisa nggak kira-kira kita itu mengembangkan program kesehatan untuk mereka itu ya, di mana mereka itu membayarnya juga sistemnya itu pakai sistem barter gitu. Jadi dia mau mau cek tekanan darah gitu ya, sama Rosmita misalnya ya, tapi bayarnya gitu pakai sayur gitu ya, atau bayarnya pakai ubi-ubian gitu. Ya kenapa tidak gitu ya kan? Sebenarnya bisa gitu. Itu kan inovasi juga ya. Nah, bagaimana dibuat lagi itu alat kesehatan sederhana, terus juga pada akhirnya itu bisa melayani mereka dengan baik gitu ya. Jadi konteksnya sesuai dengan konteks lokal gitu. Jadi kita tidak tidak memaksakan apa yang dari luar, meskipun dari luar itu menurut kita bagus gitu ya kan, tapi kan belum tentu ya secara lokal itu bisa berterima. Jadi kita melihat potensi apa yang ada itu di lokal tersebut dan itu yang kita mulai dari situ inovasi dilakukan gitu. Jadi jangan melihat apa yang nggak ada di lokal itu. Tuh ya. Nah, kalian sebagai mahasiswa biomedis dapat berkontribusi lewat apa tadi riset, teknologi, pendampingan gitu ya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah ada etika. Ya, etika yang harus selalu dijaga. Apalagi kalau inovasi kesehatan itu kan biasanya itu ada data-data sensitif. Contohnya seperti rekam medis ya. Rekam medis itu kan sifatnya personal ya. Itu bukan untuk konsumsi publik. Jadi ya pastikan kalian ketika juga mempublikasikannya nanti. Inovasi itu pasti dipublikasikan. Tapi ketika mempublikasikannya itu ya kalian harus sensor gitu. Jangan sampai ketahuan ya si A itu penyakitnya apa, si B penyakitnya apa, si C itu punya kelainan apa. Nah itu nggak boleh ya. Jadi pastikan sesuai dengan etika biomedis gitu ya kan bahwa kita akan menjaga kerahasiaan dari data-data yang sangat-sangat personal seperti itu ya dan hanya digunakan dalam konteks yang tertutup gitu ya. Oke. Nah, tugas yang kemarin itu sudah saya lihat dan cukup bagus ya. Nah, sekarang untuk tugas kelompok minggu ini ya, jadi kalian harus buat contoh proposal. Nah, ini cukup singkat-singkat saja ya, tidak perlu panjang-panjang. Sebenarnya masih ada juga yang saya lihat di tugasnya itu panjang dibuatnya ya. Kalau bisa lebih singkat lagi ya. Jadi kalian harus buat contoh kalau kalau cukup satu lembar aja gitu ya. Nah, kalian coba buat proposal rancangan inovasi kesehatan ya yang sederhana dan bisa diimplementasikan oleh komunitas dengan melibatkan peran mahasiswa biomedis ya. Jadi proposalnya itu harus mencakup pertama itu analisis masalah ya. Kemudian desain inovasinya seperti apa, terus peran dari biomedisnya apa, kemudian strategi supaya ada keterlibatan dari komunitas seperti apa dan indikator keberhasilannya ya. Nanti kalau kita punya waktu yang cukup, mungkin dipresentasikan lah gitu ya kan. Dan ini nggak perlu sampai 3 sampai 5 halaman ya. Kalau misalnya semua ini cukup di satu atau dua halaman, ya nggak apa-apa gitu ya. Lebih 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 singkat, padat, tepat lebih baik gitu daripada berhalaman-berhalaman ya. Ya. Oke, semangat untuk tugasnya dan ingat ini kata-kata terakhir di kota ini ya. Inovasi terbaik dalam kesehatan seringkali datang dari mereka yang paling memahami masalahnya, yaitu komunitas sendiri. Jadi, tugas kita sebagai ahli ya adalah mendengarkan, ya, belajar, kemudian mendukung dengan pengetahuan ilmiah yang kita miliki. Gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau yang perlu dibahas?
Ini sudah saya rekam, nanti saya akan letakkan ke grup lagi ya. Bagi yang mau ngulang-ngulang ya, bisa diulang nanti videonya, pembahasan kita pada hari ini. Saya buka sesi pertanyaan, 2 menit lagi nih berakhir ini. Ada. Yang bertanya minimal nilainya dapat B plus. Apapun yang diisinya, meskipun dia isi titik aja di ujiannya, atau dia isi cuma satu yang benar tapi dapat nilainya B plus. Harus dipancing gitu ya mungkin ya, baru baru nanya ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya akan akhiri perkuliahan ini. Kalaupun nanti kalian mau tanya sesuatu atau lupa nanya, nanti bisa tanyakan di grup ya, dan saya akan jawab sebisa saya. Kapanpun kalian bisa apa namanya bertanya, saya akan langsung jawab ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan atensi kita semua yang ada di dalam Zoom ini. Saya izin live ya.